Setelah berlarian seperti orang dikejar setan, akhirnya ketiga dokter itu pun sampai di lobi rumah sakit yang kini menjadi tempat terjadinya perkara. Dari kejauhan saja, Revalina sudah bisa melihat Ganda yang sekarang tergeletak lemah di atas lantai rumah sakit dengan tubuh berlumuran darah. Sedangkan Kaiden, cowok itu berada di atas tubuh Ganda dan masih tak hentinya memukul, meninju, menyikut, bahkan menendang lelaki di bawahnya. "Kaiden, stop!" teriak Revalina sambil berlari kencang menghampiri gerombolan penonton yang juga ikut heboh mengelilingi kedua lelaki tersebut. Revalina menyelip di antara orang banyak hingga dirinya berhasil berdiri di posisi paling depan. Ia pun segera menahan Kaiden yang masih berusaha menghajar Ganda. "Kaiden, please, stop!" Dengan sekuat tenaga, ia menjauhkan tubuh Kaiden dari Ganda, dibantu oleh Chelsea dan beberapa orang lain. Berhasil melerai, Revalina pun menatap wajah Kaiden dengan tatapan marah. "Kamu kenapa sih? Aku gak suka kalau kamu main kasar mulu." Kaiden tak menanggapi protesan Revalina. Cowok itu terlihat tak terlalu peduli dengan sekitarnya, termasuk Revalina. Ia hanya melirik Revalina sekilas dan seperkian detik kemudian, ia langsung melesat pergi bersama Chelsea yang kini berjalan berdampingan dengan lelaki itu. Dari jauh, Revalina bisa melihat Chelsea yang perlahan meraih tangan Kaiden dan menggenggamnya erat. Ia juga beberapa kali mengelus pundak Kaiden dengan lembut. Dan kini, ia hanya bisa berdiri seperti patung pada posisi awal sembari memandangi Chelsea dan Kaiden yang perlahan mulai menghilang dari pandangan. Lalu Revalina berpikir, apa sebenarnya Chelsea lah yang menjadi alasan berubahnya sikap Kaiden kepada dirinya? Mungkin Farah benar. Chelsea memang masih menginginkan Kaiden. Begitu juga sebaliknya. Dan mungkin selama ini Revalina hanya menjadi mainannya saja. Wajah Revalina seketika memanas sampai dadanya terasa sesak. Ada perasaan aneh yang selalu ia rasakan ketika melihat Chelsea dan Kaiden bersama. Ia tahu, tak seharusnya dia merasa seperti ini. Lagi pula, dirinya ini hanya seorang pendatang baru di kehidupan Kaiden. Berbeda dengan Chelsea yang sudah lama mengisi hari-hari Kaiden. Selesai mengobati luka-luka pada wajah dan tubuh Ganda, Revalina langsung bergegas untuk menuju ruangan kerjanya. Tetapi dia tak berani masuk. Kini ia hanya berdiri kaku di depan pintu besar ini tanpa punya nyali untuk menemui Kaiden dan Chelsea. Revalina takut hatinya malah makin sakit kala melihat kedua orang itu bermesraan di depan matanya. Ketika Revalina memutuskan ingin kabur saja, pintu itu terbuka tiba-tiba. Seorang perempuan cantik muncul dari balik pintu lalu tersenyum ke arah Revalina. "Hai Nah," sapa Chelsea. "Hai Dok," Revalina balas tersenyum. "Gimana Kaiden? Kamu pasti kaget banget kan tadi?" Chelsea maju satu langkah. Lalu, salah satu tangannya mulai terulur untuk menyentuh lengan Revalina dan mengusapnya pelan. Kaiden orangnya emang susah ngatur emosi. Tapi untungnya, sekarang saya udah bikin emosi Kaiden sedikit mereda. Tugas kamu sebagai tunangan dia harus bisa lebih peka lagi sama sifat Kaiden." Revalina tak menjawab. Dia makin merasa tak karuan karena ucapan Chelsea. Ternyata benar. Chelsea memang lebih tahu segalanya tentang Kaiden. Bahkan dia tidak merasa ketakutan sama sekali saat menghadapi sisi gelap seorang Kaiden. Dan semua itu berkebalikan total dengan Revalina yang selalu tak tega melihat seseorang dihajar. Dan akhirnya berakhir menangis ketakutan seperti orang bodoh. "Ya udah, sekarang kamu masuk, bicara baik-baik sama Kaiden." Chelsea tersenyum sekali lagi dan langsung melongos pergi. Menarik nafas dalam, Revalina pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan Kaiden. Ia melihat Kaiden yang kini sedang duduk di atas sofa sambil memejamkan mata. "Kaiden," Revalina mendekat dan duduk di sebelahnya. Tetapi mata Revalina memandang ke arah lain, tak berani untuk menatap wajah Kaiden. "Are you okay?" Revalina tak mendengar jawaban dari lawan bicaranya.
Yang bisa ia dengar hanyalah deru nafas Kaeden yang memburu serta keheningan ruangan yang justru terasa makin mencekam. Meski ragu sekaligus takut, Revalina pun akhirnya memberanikan diri untuk menatap Kaeden. Revalina menatap Kaeden dalam, memerhatikan manik coklat indah yang sepertinya enggan untuk menatapnya balik. "Kamu marah? Lagi-lagi?" Kaeden tak menyahut. "Aku ada salah apa sama kamu?" "Apaan sih?" Lama diam, jawaban Kaeden ternyata sangat mengecewakan. Revalina pun makin bingung dibuatnya. "Kaeden, kalau aku ada salah harusnya kamu bilang. Jangan malah diemin aku kayak gini. Kamu pikir enak didiemin kayak gini? Aku gak suka." Gadis itu mulai memukuli pundak Kaeden berkali-kali. "Aku gak tahu kenapa kamu benci banget sama Ganda. Tapi kamu gak perlu main kasar juga. Kamu tuh kenapa sih? Apa karena kalian udah baikan, makanya sekarang lo jadi belain dia?" Kaeden mengeraskan suara. "Emang kenapa kalau kita udah baikan? Kamu marah? Emangnya itu penting buat kamu?" Nafas Revalina terengah. "Dari awal kamu suka banget mukulin Ganda. Sebenarnya kalian ada masalah apa sih? Kamu mengerikan. Tahu gak sih? Gue ngelakuin itu buat lo," sentak Kaeden, membuat omongan Revalina terhenti. "Dia mantan lo kan?" Mendengar itu, Revalina semakin bungkam. Bagaimana bisa Kaeden mengetahui tentang hal itu? "Kak, kamu tahu dari mana?" "Sikap kalian, tingkah kalian, dan segalanya kelihatan jelas." Kaeden menajamkan pandangannya pada Revalina. "Gue gak tahu apa alasan kalian putus, tapi lo selalu ketakutan setiap lihat Ganda. Itu artinya dia pernah perlakukan lo secara buruk. Dan gue cuma mau ngelindungin lo dari manusia brengsek kayak dia." Jantung Revalina terasa berhenti berfungsi untuk beberapa saat. Darahnya berdesir lebih cepat dari biasanya setelah mendengar perkataan Kaeden. Rasa kesal dan marahnya seketika berubah menjadi rasa sesal karena telah menyebut Kaeden mengerikan. Padahal semua itu dilakukan Kaeden untuk melindungi dirinya yang lemah ini. Revalina menatap Kaeden dengan bibir terkatup rapat, menahan tangis, dan akhirnya pertahanan Revalina runtuh. Perlahan, cairan bening mengalir bebas dari kedua mata hingga membasahi pipinya. "Maafin aku, Kaeden." Melihat isakan Revalina, hati Kaeden seolah ikut tersayat. Perlahan, tangannya terulur untuk menyentuh pipi Revalina dan mengusap air matanya perlahan. "Gue gak suka lo dekat-dekat sama Ganda. Jangan takut, bukan berarti lo harus dekat sama dia, apalagi sampai pelukan kayak kemarin. Maaf karena aku udah salah paham sama kamu." "It's okay." Segera Kaeden menarik perempuan itu ke dalam pelukannya, mendekapnya dengan erat sambil mengusap kepala Revalina lembut. "Gue care sama lo, Nah. Gue cuma gak mau lo kenapa-kenapa karena orang-orang jahat di sekitar kita." Lampu operasi menyala, mengarah pada seorang pasien yang kini terbaring di atas meja operasi. Sudah 5 jam operasi itu berlangsung. Sejak tadi dokter cantik itu masih berkonsentrasi dengan operasi terakhirnya malam ini. Meski sekarang tubuhnya sudah terasa begitu letih, tapi mau tidak mau, dia harus melakukannya. Sebagai seorang dokter, Revalina harus siap kapanpun dan dimanapun untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Selesai. Revalina menghela nafasnya lega. Operasi yang menguras tenaga dan pikiran ini akhirnya selesai juga. "Good job." Kaeden melirik Revalina sekilas, lalu setelahnya ia langsung melesat pergi begitu saja meninggalkan ruang operasi. Pukul 12 malam, Revalina, Farah, dan Rafli memilih menghabiskan waktu mereka di ruang jaga setelah sibuk bertarung menyelamatkan nyawa orang banyak. Suasana IGD rumah sakit hari ini terbilang ramai. Bahkan sangat ramai karena puluhan korban kecelakaan yang datang dengan berbagai kondisi, dan mereka harus siap siaga pula untuk menangani mereka. "Kalau kamu punya mantan gak?" Revalina yang posisinya berbaring di atas kasur ruang jaga bertanya pada Rafli yang juga berbaring di sampingnya. "Punya." Rafli mengangguk. "Kok bisa putus? Selingkuh, Nah?" Farah yang sedang makan mie instan merek Indomie Noodle ikutan nyimbrung. Ia duduk di bangku dekat kasur dengan berbagai makanan instan serta cemilan yang telah ia persiapkan.
Siapa yang selingkuh? Revalina kaget. Rafli, kata Farah lagi. Membuat Rafli tambah emosi lantaran tak terima dituduh oleh Farah. Asal ceplos saja mulut bekicot. Rafli sewot. Gue ini korban bukan pelaku. Dan begitulah dimulainya perdebatan Farah dan Rafli, dua sejoli yang memang senang sekali membuat ribut sisi rumah sakit. Sementara itu Revalina hanya tersenyum manis sebelum pada akhirnya kembali berucap, Rafli sama Farah, mau aku traktir makan gak? Wah, boleh. Rafli antusias, begitu juga dengan Farah. Oke, besok sore ke rumahku ya, kita makan malam. Revalina mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum manis. Siap, Komandan. Fli, panggil Revalina tiba-tiba. Sebelum menjawab, Rafli menyeruput sembarangan minuman Farah terlebih dahulu, kemudian tersenyum konyol seperti biasa. Kenapa, Nah? Aku mau nanya sesuatu boleh? Revalina agak berbisik. Bolehlah, apa? Ada apaan? Heboh, Rafli disertai rasa antusias dengan pertanyaan Revalina. Sebenarnya aku mau nanyain ini udah dari lama, tapi aku baru bisa nanya sekarang, ujar Revalina. Nanyain apa, Nah? Gini, sebenarnya Kaiden ada masalah apa sih sama Ganda? Kok kayaknya dia benci banget sama Ganda? Hampir setiap mereka bertemu, mereka berantem mulu. Revalina mengernyit lalu menatap Rafli serius. Ganda musuhan sama Kaiden? Loh, lo gak tahu, Nah? Farah ikut nimbrung juga. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode yang ke-26. Alhamdulillah, hari ini Mimin bisa upload 3 novel sesuai keinginan Novelers semuanya. Sebagai rasa bersalah Mimin yang udah hampir 5 hari ya Mimin gak upload dikarenakan kondisi Mimin yang menurun. Dan berkat kalian juga kondisi Mimin kembali membaik. Novelers semua bagaimana nih kesehatannya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan semuanya. Novelers semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu paling penting, harganya sangat mahal. Jangan pernah berharap untuk sakit ya Novelers, karena sakit itu gak enak, bener-bener gak enak, apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Pengalaman Mimin orangnya takut banget ya namanya jarum. Tapi gara-gara kemarin kondisi Mimin yang memang drop, turun, mengharuskan Mimin harus menggunakan jarum Novelers. Gimana sih, bayangin aja sama kalian, Mimin takut jarum, tapi 8 suntikan jarum itu masuk ke tubuh Mimin. Belum lagi suntikan yang tiap bentar masuk ke selang infus. Wah, jangan sampai kalian mau dirawat ya di rumah sakit. Mimin berharap jangan sampai. Nah, Novelers semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Karena sesungguhnya subscribe Novelers semua, komen Novelers semua, like-nya semua itu penyemangat Mimin untuk upload setiap harinya. Doakan Mimin semoga bisa lebih dari 3 video yang bisa Mimin upload setiap hari.